Selamat datang di Hidup Sehat Alami. Apakah Anda ingin tahu cara hidup sehat dengan pendekatan alami? Di sini, kami akan berbagi tips kesehatan, kebugaran, dan cara memanfaatkan bahan-bahan alami untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Nikmati hidup sehat dengan cara yang lebih mudah dan alami setiap hari. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai apa dari alergi hingga GERD, kondisi yang tidak boleh mengonsumsi nanas. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Mari bersama-sama menjalani hidup sehat yang lebih alami di Hidup Sehat Alami. Nanas merupakan buah tropis yang kaya akan vitamin, mineral, dan enzim yang baik untuk kesehatan, terutama enzim bromelain yang membantu pencernaan dan memiliki efek antiinflamasi. Namun, meskipun kaya manfaat, ada beberapa kondisi atau penyakit tertentu di mana mengonsumsi nanas dapat berbahaya atau menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai sebelum mengonsumsi nanas, yaitu 1. Alergi nanas. Salah satu alasan utama seseorang tidak boleh mengonsumsi nanas adalah jika mereka memiliki alergi terhadap buah ini. Alergi terhadap nanas relatif jarang, tetapi dapat menimbulkan reaksi yang cukup serius. Gejala alergi bisa bervariasi, mulai dari ruam kulit, gatal-gatal, hingga sesak napas atau bahkan anafilaksis, reaksi alergi yang mengancam jiwa. Jika seseorang pernah mengalami reaksi alergi setelah mengonsumsi nanas, mereka sebaiknya menghindari buah ini sepenuhnya. 2. Gastritis dan tukak lambung. Nanas mengandung asam yang cukup tinggi, terutama asam sitrat. Pada individu yang memiliki masalah lambung seperti gastritis, radang lambung, atau tukak lambung, luka pada dinding lambung, kandungan asam ini bisa memperburuk kondisi mereka. Asam dari nanas dapat merangsang produksi asam lambung lebih banyak, yang pada akhirnya memperparah gejala seperti nyeri ulu hati, rasa terbakar, kembung, dan mual. Orang dengan kondisi ini disarankan untuk menghindari makanan yang bersifat asam, termasuk nanas, untuk mencegah iritasi lebih lanjut pada lapisan lambung. Alternatif yang lebih aman adalah memilih buah dengan kandungan asam rendah, atau memastikan nanas yang dikonsumsi telah matang dengan baik, karena nanas yang mentah cenderung lebih asam dan keras bagi lambung. 3. Asam lambung tinggi. Individu yang menderita penyakit reflux gastroesofageal atau sering mengalami asam lambung naik perlu berhati-hati dalam mengonsumsi nanas. Asam pada nanas dapat memicu atau memperburuk gejala GERD seperti mulas, perih di dada, dan rasa pahit di mulut akibat asam lambung yang naik ke kerongkongan. Kandungan asam yang tinggi pada nanas dapat melemahkan otot sphincter esofagus bagian bawah, yang berfungsi untuk menjaga asam lambung tetap di perut. Ketika otot ini lemah, asam lambung bisa naik kembali ke esofagus, menyebabkan iritasi dan rasa tidak nyaman. Oleh karena itu, mereka yang memiliki masalah refluks asam disarankan untuk mengurangi atau menghindari konsumsi nanas. 4. Gangguan ginjal. Nanas mengandung kalium yang relatif tinggi, meskipun kadarnya tidak setinggi pada buah-buahan lain seperti pisang. Namun, bagi individu dengan gangguan ginjal, terutama mereka yang mengalami gagal ginjal kronis, konsumsi makanan tinggi kalium dapat berbahaya. Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik tidak mampu menyaring kelebihan kalium dari darah, yang bisa menyebabkan kadar kalium dalam tubuh meningkat secara berlebihan atau hiperkalemia. Hiperkalemia dapat menimbulkan gejala seperti lemah otot, detak jantung yang tidak teratur, aritmia, hingga komplikasi yang lebih serius seperti serangan jantung. Untuk orang dengan penyakit ginjal, disarankan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi nanas atau buah-buahan tinggi kalium lainnya. 5. Diabetes. Meskipun nanas kaya akan serat dan nutrisi penting, buah ini juga mengandung gula alami atau fruktosa, yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Penderita diabetes, terutama mereka yang memiliki kontrol gula darah yang buruk, sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi nanas. Indeks glikemik nanas cukup tinggi, yang berarti dapat menyebabkan lonjakan cepat dalam kadar gula darah setelah dikonsumsi.
Mengonsumsi nanas dalam jumlah besar tanpa pengawasan bisa menyebabkan fluktuasi gula darah yang tidak terkontrol, yang pada gilirannya dapat memicu komplikasi diabetes seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan masalah kardiovaskular. Sebaiknya penderita diabetes membatasi porsi nanas dan lebih memilih buah-buahan dengan indeks glikemik lebih rendah, seperti apel atau pir. 6. Hipertensi dan penggunaan obat-obatan tertentu. Nanas mengandung senyawa bromelain, yang memiliki efek pengencer darah alami. Ini bisa menjadi masalah bagi orang yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, seperti warfarin atau aspirin. Bromelain dalam nanas dapat meningkatkan risiko perdarahan jika dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan tersebut, terutama dalam jumlah besar. Selain itu, penderita hipertensi yang menggunakan obat antihipertensi tertentu juga harus berhati-hati. Bromelain dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat, seperti inhibitor S, dan memperkuat efeknya, yang bisa menyebabkan tekanan darah turun terlalu rendah, hipotensi. Untuk orang yang menggunakan obat-obatan tersebut, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi nanas secara teratur. 7. Kehamilan dan risiko keguguran. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang kuat yang menunjukkan bahwa nanas dapat menyebabkan keguguran, beberapa kebudayaan percaya bahwa nanas, terutama yang masih mentah, bisa berbahaya bagi wanita hamil, terutama pada trimester pertama. Hal ini disebabkan oleh kandungan bromelain dalam nanas, yang secara teori bisa menyebabkan pelunakan serviks dan memicu kontraksi dini. Namun, dalam jumlah yang wajar dan jika nanas sudah matang, risiko ini sangat rendah. Sebagian besar dokter menyatakan bahwa mengonsumsi nanas dalam jumlah sedang selama kehamilan aman. Meski demikian, wanita yang memiliki riwayat keguguran atau berisiko tinggi disarankan untuk menghindari nanas mentah atau berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tips dan informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda dalam menjaga kesehatan secara alami. Jangan lupa untuk terus menerapkan gaya hidup sehat dan berbagi video ini kepada teman atau keluarga yang juga ingin hidup lebih sehat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan alami.